1. Definisi anak autisme. Autis atau biasa disebut autis spectrum disorder adalah sebutan bagi orang-orang yang mengalami gangguan pada sistem sarafnya dan memengaruhi perilakunya sehari-hari, atau yang disebut juga dengan neurobehavior. Tanda seseorang menunjukkan gejala gangguan autis biasanya dapat diamati pada tahun ketiga setelah lahir. Seseorang dikatakan menderita autisme apabila mengalami satu atau lebih dari karakteristik berikut. Yang pertama, kesulitan dalam berinteraksi sosial secara kualitatif. Yang kedua, kesulitan dalam berkomunikasi secara kualitatif. Yang ketiga, menunjukkan perilaku yang repetitif. Dan yang terakhir, mengalami perkembangan yang terlambat atau tidak normal. Yang kedua, mengenali karakter anak berkebutuhan khusus autis. Salah satu karakteristik yang paling umum pada anak-anak autistik adalah perilaku yang persevatif, kehendak yang kaku untuk melakukan atau berada dalam keadaan yang sama terus-menerus. Namun demikian, masih banyak juga anak-anak autistik yang melewati masa pubertasnya dengan tenang. Karakteristik anak autis. Menurut Powers tahun 1989, karakteristik anak autis adalah adanya 6 gejala gangguan, yaitu dalam bidang 1. Interaksi sosial, yaitu tidak tertarik untuk bermain bersama teman atau lebih suka menyendiri, tidak ada atau sedikit kontak mata untuk menghindar untuk bertatapan, senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang ia inginkan. Yang kedua, ada komunikasi, yaitu perkembangan bahasa lambat atau sama sekali tidak ada, senang meniru atau membeo atau echolalia. Bila senang meniru, dapat hafal betul kata-kata atau nyanyian tersebut tanpa mengerti artinya. Anak tampak seperti tuli, sulit berbicara atau pernah berbicara tapi sirna. Kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai artinya, mengoceh tanpa arti berulang-ulang dengan bahasa yang tak dapat dimengerti orang lain. Bicara tidak pakai untuk alat berkomunikasi. Sebagian dari anak ini tidak dapat berbicara atau sedikit berbicara sampai usia dewasa. Yang ketiga ada pola bermain. Tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya, senang akan benda-benda yang berputar seperti kipas angin, gasing, tidak bermain sesuai fungsi mainan, misalnya sepeda dibalik lalu rodanya diputar, tidak kreatif dan tidak imajinatif. Dapat sangat lekat dengan benda-benda tertentu yang dipegang terus dan dibawa kemana-mana. Yang keempat, gangguan sensoris. Bila mendengar suara keras langsung menutup telinga, sering menggunakan indera pencium dan perasanya, seperti senang mencium-cium, menjilat mainan atau benda-benda. Dapat sangat sensitif terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk, tidak sensitif terhadap rasa sakit dan rasa takut. Yang kelima, ada perkembangan terlambat atau tidak normal. Perkembangan tidak sesuai seperti pada anak normal, khususnya dalam keterampilan sosial, komunikasi, dan kognisi. Dapat mempunyai perkembangan yang normal pada awalnya, kemudian menurun atau bahkan sirna, misalnya dapat bicara kemudian hilang. Yang keenam, ada penampakan gejala. Gejala di atas dapat mulai tampak sejak lahir atau masih kecil. Biasanya sebelum 3 tahun gejala sudah ada. Pada beberapa anak sekitar umur 5-6 tahun gejala tampak agak berkurang. Klasifikasi dan tipe autis. 1. Sindrom Rett atau Rett Syndrome. Gangguan Rett merupakan gangguan yang ditandai adanya keadaan abnormal pada fisik, perilaku, kemampuan kognitif, dan motorik yang normal. Gangguan ini hanya dialami oleh anak perempuan. Anak-anak yang mengalami gangguan ini biasanya kehilangan kemampuan pada gerakan tangan yang mempunyai tujuan keterampilan manipulatif dari kemampuan motorik halus yang telah terlatih. 2. Gangguan disintegratif masa kanak atau childhood disintegrative disorder. Gangguan disintegratif masa kanak merupakan gangguan yang melibatkan hilangnya keterampilan yang telah dikuasai anak setelah satu periode perkembangan normal pada tahun pertama. Gangguan ini biasanya muncul pada anak laki-laki. Perkembangan normal anak hanya terjadi pada tahun pertama. Setelah itu, secara signifikan, keterampilan yang telah dimiliki seperti pemahaman, penggunaan bahasa, dan yang lainnya menghilang. 3. Sindrom Asperger atau Asperger Syndrome.
ditujukan dengan penarikan diri dari interaksi sosial serta perilaku stereotip. Namun, tanpa disertai keterlambatan yang signifikan pada aspek bahasa dan kognitif. Asperger mirip dengan autisme, infantil dalam hal interaksi sosial yang kurang. Kondisi neurologis pada anak penyandang autisme. Autisme merupakan salah satu gangguan spektrum. Ada individu yang menunjukkan gejala ringan sehingga masih mampu melakukan aktivitas secara mandiri dan sedikit memerlukan bantuan dari lingkungan. Namun juga ada individu yang menunjukkan gejala sangat berat sehingga sangat bergantung pada bantuan orang lain. Sedangkan anak yang menunjukkan gejala autisme berat akan sering mengalami tantrum, menyakiti diri sendiri, hingga tidak mampu mengurus dirinya sendiri seperti memakai baju, mandi, makan, dan lain-lain. Gangguan keseimbangan. Masalah emosi anak autisme. Masalah ini menyangkut kondisi emosi yang tidak stabil, misalnya menangis, berteriak, tertawa tanpa sebab yang jelas, memberontak, mengamuk, destruktif, tantrum, dan sebagainya. Cara yang dapat mengatasi masalah emosi yang pertama, berusaha mencari dan menemukan penyebabnya. Yang kedua, berusaha menenangkan anak dengan cara tetap bersikap tenang. Yang ketiga, setelah kondisi emosinya mulai membaik, kegiatan dapat dilanjutkan. Strategi pengelolaan emosi anak penyandang autisme. James Douglas, pakar regulasi emosi dari Stanford University, memperkenalkan model strategi regulasi emosi yang terdiri dari 5 tahap. Kelima tahap tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 fokus, yaitu antecedent fokus dan respon fokus. Strategi yang berfokus pada penyebab terdiri dari 1 situasi selection, situasi modification, attentional deployment, dan cognitive change. Strategi tersebut dilakukan sebelum munculnya respon emosional tertentu, sedangkan respon modulation merupakan strategi yang berfokus pada respon atau setelah emosi tertentu muncul. Strategi regulasi emosi tersebut dapat digambarkan dalam usaha orang tua dalam menjaga diet makanan pada anak dengan autisme. Biasanya, makanan yang mengandung kasein atau gluten seperti coklat, terigu, dan susu sangat dihindarkan dari anak penyandang autisme karena anak tersebut memiliki gangguan pada pencernaannya yang menyebabkan gejala autisme semakin meningkat pada diri anak. Strategi yang berfokus pada antecedent atau penyebab yaitu yang pertama, situation selection. Orang tua dapat menentukan situasi menjaga kestabilan emosi anak penyandang autisme. Yang kedua, situation modification, yaitu mengatakan dengan jelas bahwa situasi seperti itu tidak dikehendaki oleh orang tua, seperti kata tidak. Yang ketiga, attentional deployment, yaitu mengalihkan perhatian anak penyandang autisme pada hal lain yang juga merupakan kesenangannya seperti benda atau aktivitas. Yang keempat, cognitive change, yaitu menanamkan pemahaman pada anak bahwa benda atau aktivitas tersebut lebih baik daripada mengkonsumsi makanan manis. Yang kelima, response modulation, seperti memijat atau menenangkan emosi anak. Strategi pembelajaran pada anak autisme. Pembelajaran yang digunakan pada anak autisme adalah pembelajaran yang menggunakan metode ABA. Penggunaan metode ABA merupakan salah satu metode yang syarat dengan konsep modifikasi perilaku. Untuk itu, modifikasi perilaku dapat diterapkan sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dalam mengubah perilaku anak autis. Metode ABA adalah metode yang dipakai untuk merubah perilaku anak dengan meminimalkan perilaku yang buruk dan meningkatkan perilaku yang baik. Metode ABA dapat dilakukan oleh orang ahli yang mengerti mengenai metode ABA. Perilaku yang ditargetkan untuk berubah selalu dipilih dan dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Norma atau perilaku
disesuaikan dengan norma yang ada dan berlaku di masyarakat. Teknik pelaksanaan ABA menggunakan pendekatan yang bersifat individual. Satu anak ditangani satu terapis. Bahkan, jika diperlukan, didampingi juga oleh tenaga propting yang membantu anak untuk mengarahkan perilaku yang diinstruksikan terapis. Perilaku yang diinginkan dan tidak diinginkan bisa dikontrol atau dibentuk dengan sistem hadiah dan hukuman. Jika perilaku yang diinginkan muncul, anak akan diberi hadiah. Apabila yang muncul adalah perilaku yang tidak diinginkan, anak akan mendapatkan hukuman. Pemberian hadiah dan hukuman ini akan berpengaruh pada frekuensi munculnya perilaku yang diinginkan atau tidak diinginkan. Adapun program yang diberikan adalah kepatuhan, bahasa reseptif, bahasa ekspresif, pra-akademi, dan bantu diri. Untuk itu, anak yang akan mengikuti terapi harus diobservasi terlebih dahulu dan dari hasil observasi itu akan ditentukan program untuk anak tersebut. Terapi ABA banyak sekali membantu anak autis untuk hidup bahagia dan produktif. Prinsip-prinsip terapi ini juga menumbuhkan keterampilan dasar seperti melihat, mendengar, dan meniru. Bahkan keterampilan yang kompleks seperti membaca, berbicara, dan memahami persepsi orang lain.